Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini, mari kita ambil waktu untuk memikirkan rumah kita. Rumah kita tetapi bukan hanya tentang bangunannya, melainkan tentang suasana yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Apakah rumah kita itu penuh dengan damai? Ataukah sering diwarnai dengan ketegangan, meskipun tampaknya dari luar itu baik-baik saja? Firman Tuhan hari ini memberi nilai yang sangat berbeda dari apa yang dunia ini ajarkan. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 17 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Saudara, di ayat yang pertama, Amsal mengajak kita untuk menimbang ulang ukuran kebahagiaan. Dunia ini berkata apa? Berkata semakin banyak itu semakin bagus. Semakin banyak itu semakin mewah. Semakin banyak itu semakin bahagia. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Lebih baik sepotong roti yang kering asal tenang. Roti kering di sini menggambarkan kesederhanaan, bahkan mungkin kekurangan. Tetapi ketika disertai dengan ketentraman, ketenangan, damai, dengan kasih, pengertian, dan saling menerima, ini jauh lebih baik daripada rumah yang mewah, makanan yang mewah, tetapi di dalamnya penuh dengan konflik, di dalamnya penuh dengan ketegangan. Tapi saudara jangan salah ya, ayat ini tidak menolak kemakmuran atau mungkin kemewahan. Tetapi menunjukkan bahwa isi hati kita, hubungan itu jauh-jauh lebih penting daripada isi piring kita. Rumah yang besar tetapi kalau penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kata-kata yang kasar, atau bahkan mungkin saling diam, tidak peduli, tidak ada perhatian, tidak ada kasih, itu tidak akan memberikan damai. Tetapi rumah yang kecil, tetapi rumah itu diisi dengan tawa, penerimaan, kasih, doa, pengampunan. Disitulah Tuhan hadir. Ayat kedua memperluas prinsip ini dengan mengejutkan. Bukan anak kandung yang selalu dihormati, tetapi orang yang bijaksana. Bahkan seorang budak bisa dipercaya dan menerima warisan kalau apa? Kalau hidupnya ia bisa hidup dengan pengertian, dengan hikmat. Sedangkan anak yang memalukan justru kehilangan kehormatan. Saudara, Tuhan tidak melihat status, tetapi ia melihat karakter kita. Saya pernah mengunjungi sebuah rumah yang sederhana, ya. Rumahnya tidak besar, kecil, mungkin 2 petak kecil. Tapi ketika saya masuk, saya bisa merasakan kehangatan di rumah itu, merasakan damai di rumah itu. Tidak ada makanan yang mewah, tidak ada barang-barang mewah. Tapi di sana ada tawa, ada kasih, ada doa. Orang ini berkata, saya tidak punya banyak, tapi saya punya damai, dan itu cukup. Tapi saya juga pernah masuk ke rumah yang besar. Tapi rumah yang besar itu terasa dingin, kosong. Karena apa? Karena anggota keluarga tidak saling memperhatikan, semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ada pertengkaran, ada perdebatan. Bukan suasana luar yang menentukan damai,
Tetapi bagaimana hati setiap kita? Apakah kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Bukan suasana luar, apa yang kita miliki yang menentukan damai. Tetapi apakah Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita? Saudara, bagaimana keadaan rumah kita hari ini? Apakah rumah kita penuh dengan kenyamanan, tetapi kosong dari pengertian? Apakah kita lebih mengejar kemewahan, tetapi kita harus mengorbankan kehangatan? Mari kita meminta kepada Tuhan untuk menolong kita bisa menciptakan rumah yang damai, tenang, bukan dengan barang mewah, tetapi dengan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Hari ini ingatlah, lebih baik rumah kecil dengan hati yang besar daripada rumah megah dengan hati yang dingin. Tuhan ingin tinggal di rumah yang di dalamnya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan mulailah dari diri setiap kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita dan setiap relasi yang ada. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk keluarga yang kami miliki. Tapi biarlah di dalam keluarga kami, dalam rumah kami, ada kehangatan, ada relasi yang indah, ada kasih, pengampunan, penerimaan, ada damai. Tolonglah Tuhan, supaya dimulai dari diri kami masing-masing. Kami memiliki hati yang takut akan Engkau. Dan dari diri kami boleh membagikan kasih. Biarlah setiap kami boleh merasakan kasih-Mu, sukacita, damai, ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau menyerahkan keluarga kami, rumah kami ke dalam tangan-Mu. Tolong hadir di tengah-tengahnya. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.